Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam literasi. Seperti biasa berangkat kantor. Saya mau ngajak ngobrol sendiri, menangkap inspirasi yang lewat di isi kepala saya. Saya sebenarnya yang terlintas saat ini justru firman Tuhan, Faidah Farhta Fangsob. Jadi ketika engkau selesai maka segera lakukan lagi. Farhta, ketika sudah selesai yang di sini maka segera lakukan yang lain. Jadi ayat ini sebenarnya mengingatkan saya pada suasana pantai. Suasana pantai itu, coba kalau teman-teman ada di pantai dan melihat ombak menampar bibir pantai itu, di pasirnya itu, maka ketika yang di sini lari ke arah pantai itu, masih dia terus balik lagi lari lagi terus gitu, ya kan? Dia seperti apa ya? Seperti irama gitu, seperti rima gitu. Stret, jedur, balik lagi, stret, jedur. Karena itu berlibur di pantai itu sensasinya pada dinamika alam. Jadi kalau kita duduk di tepi pantai itu, setenang apapun suasananya gitu, suasana itu dinamis, tetap ada dep, cer, apa itu namanya? Ada dinamika ombaknya. Sensasinya sedikit berbeda dengan ketika kita berliburan di gunung. Di gunung itu tenang. Oke. Seperti itulah sebenarnya kehidupan nih. Kehidupan itu cuman selesai di sini maka ada lagi yang lain. Selesai di sini ada yang lain. Masalah pun sama. Masalah itu sama. Selesai di sini tambah lagi. Jadi justru itu justru kenikmatannya ya. Saya dulu bukan dulu sih, sampai sekarang pun masih, saya termasuk penggemar slangker. Musik slang itu original lah. Terlebih yang lagu-lagu bluesnya ya, saya suka blues. Ada dulu Teng Blues gitu. Teng Blues itu cerita tentang rutinitas sama dengan musiknya yang malas gitu ya. Betapa rutinitas itu mau ngapain sih gitu ya. Cuman kenyataannya kita memang harus menikmati itu. Kalau enggak ya bosan kita ya kan? Seperti tiap pagi bangun pagi terus harus kerja, siap nyetir lagi, kena macet lagi, siang nanti bingung mau makan di mana, ngobrol sana ngobrol itu, rapat satu ke rapat yang lain, ada event satu ke event yang lain gitu, sampai malam pulang macet lagi gitu kan, ketemu capek kita capek istirahat, masih kepikiran besok mau ngapain, dan nggak lama kita tidur, besok paginya kita terus bangun lagi terus. Dan ketika kita tidak mampu menikmati suasana itu, tentu ya sayang sekali, karena kita jadi tidak menikmati hidup kita, karena hidup kita itu dalam tadi Faidah Farhta Fangsob. Jadi selalu ada terpaan lagi gitu. Dan itu juga lah yang membuat kita, mendewasakan kita ya, membentuk kita. Membentuk, mungkin bahkan yang bagus membentuk ya. Jadi kita ini dibentuk oleh benturan-benturan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Bolehlah kalau mau iseng-iseng review sendiri gitu, apa yang kita alami selama ini gitu. Banyak sekali masalah-masalah yang kita alami itu ternyata membentuk kita gitu. Justru kita akhirnya bersyukur gitu. Saya ada obrolan dengan seorang teman yang mengalami ujian yang cukup serius gitu dalam pernikahannya, sampai harus divorce gitu. Tapi dengan segala lukanya, dengan segala apa itu ya, konfliknya yang keras gitu, saat itu dia terpuruk, jatuh sampai nyaris nggak, banyak terseok-seok ya, dari sisi mental maupun ekonomi ya, luar biasa. Tapi setelah berapa tahun berlalu dan berhitung-hitung lagi gitu, ternyata
justru kejadian itu adalah sesuatu yang sangat disyukuri karena banyak hal-hal yang dia dapatkan dari kejadian itu. Jadi memang gitu ya, memang tamparan itu sesuatu yang membuat kita tangguh. Nah, masalahnya kan sebenarnya pada kemampuan kita menerima tamparan. Kemampuan kita menerima tamparan. Kemampuan kita memanajemen kebosanan kita atas rutinitas yang terjadi, ataupun juga kemampuan kita menahan gelombang masalah yang datang. Ini yang kayaknya harus dipersiapkan. Kalau dulu ada satu buku karya seorang ustadz saya yang biasa ngisi kajian tentang pendidikan anak, bagus sekali. Ya, salah satunya adalah tentang kecerdasan kemalang melintangan. Dia menambahkan dalam satu jenis kecerdasan adalah kecerdasan kemalang melintangan. Jadi seorang itu seorang yang memiliki kecerdasan kemalang melintangan, dia biasa terluka, biasa jatuh, biasa terpuruk, itu pasti dia akan mampu meraih achievement dia pasti tinggi karena dia membalnya tinggi. Mungkin kayak semacam energi potensial Pegas mungkin. Ditarik, baliknya kencang, ditarik sehingga dia lompat. Nah, kecerdasan inilah yang harus dibentuk pada diri anak-anak kita karena nggak gampang. Masa sih kita minta dia terluka gitu. Tapi kan masalahnya kita menyiapkan dia menghadapi luka nantinya gitu ya. Tapi kita kan tidak terus langsung memberikan dia luka ya. Ya nggak tahu juga sih ya, kalau teorinya seperti vaksin ya, bisa jadi kita suntikkan penyakit dalam tubuh kita agar imunitas kita meningkat ya. Mungkin seperti itu juga bisa jadi ya, dalam anak kita atau diri kita tabrakkan saja dengan sesuatu yang membuat kita akhirnya memiliki kemampuan kemalang melintangan yang lebih baik gitu ya. Saya nggak tahu nih teorinya masuk apa enggak. Apakah masuk sih kita minta dapat masalah agar kita menjadi lebih tangguh gitu ya. Tapi ya mungkin kalau dalam doa ya kita berharap mampu dimudahkan dalam masalah yang kita terima. Doa yang termasuk doa yang langganan saya baca itu ya, Rabbishrahli Sodri, ya Rabbishrahli, Tuhan lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan bukalah simpul-simpul dalam lidahku, wafqahu qauli, dan milikilah kemudahan dalam pemahaman dari kata-kataku. Itu doa yang menurut saya indah ya, dari sudut pandang kita berlapang dada, menjadi lebih sabar, lebih rileks menghadapi hidup, lalu kita bisa dimudahkan dalam masalah kita dibuka lisan kita agar mudah berkomunikasi, dan kata-kata kita pun memiliki kekuatan pemahaman. Kayaknya doa ini bagus banget kalau diucapkan seorang guru ya ketika mau masuk kelas ya. Dulu dibacanya malah buat anak-anak yang mau belajar. Sebenarnya bagus juga kalau buat guru ya, sehingga dia kan lengkap tuh, ada komunikasinya, ada terus kesabaran dalam melihat kondisi kelas ya. Sebenarnya kalau saya juga rajin baca ini, termasuk doa yang sering lah saya bacakan, karena kalau lagi ada masalah kan ternyata PR kita itu kan sebenarnya dimudahkan aja kan. Masalah datang terus, tapi kan kalau kita ngangkat tangan minta tolong Allah mudahkan, masa ya nggak dimudahkan gitu. Jadi akhirnya kita bisa senyum-senyum aja dalam segala kondisi. Saya dulu pernah punya teman kuliah yang tanda petik menyebalkan karena baik banget gitu. Orang yang baik banget, rajin beribadah, sabar banget, ada masalah apa aja senyum-senyum. Dulu aku nggak ngerti resepnya ya, tapi sekarang setelah
tahu, oh ya kalau dia punya Allah yang rajin membackup dia, ya sebenarnya apa sih yang ditakutkan. Itu dulu senyum-senyum, ya ada masalah apa aja. Sampai dulu tuh tanda petik saya sebel gitu, sebel banget, ini anak kayak nggak ada masalah sih gitu. Cuma memang anaknya ya gitu, dari dulu dia dekat betul dengan Tuhannya, ya dia rajin beribadah, dia semeleh kalau di Jawa itu ya. Sehingga dia sudah menemukan tahapan yang biasanya dimiliki oleh orang-orang tua, dia udah dapatkan saat dia masih kuliah. Menyebalkan, tapi orang hebat itu. Saya aja iri ya, sampai sekarang masih jadi sosok yang saya catat dalam buku pelajaran hidup saya gitu. Ada seorang seperti dia dalam hidup saya. Saya banyak mencontoh dan bagaimana dia menemukan ketenangan hati dan mata air kebahagiaannya, mata air kebahagiaan dengan segala masalah yang ada. Kan masalah kan selalu ada ya, tapi dia tetap memiliki sumber mata air kebahagiaannya. Gitu kali ya, udah 10 menit 11 menit lumayan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.